alasannya adalah terkait aksi demo 4 November yang diharapkan bisa berlangsung secara tertib dan damai. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto bertemu dengan Presiden PKS Sohibul Iman di kantor DPP Partai Keadilan Sejahtera Selasa malam kemarin. Pertemuan rutin itu berlangsung secara tertutup selama 2 jam untuk membahas isu terkini, salah satunya terkait aksi demo besar-besaran pada 4 November mendatang. Usai pertemuan, Prabowo berharap unjuk rasa nanti berlangsung secara tertib dan damai. Suasana negara, suasana ibu kota dalam keadaan yang baik, yang sejuk, yang damai begitu. Dan kita juga sepakat bahwa demonstrasi adalah dijamin oleh Undang-Undang Dasar, oleh konstitusi. Jadi tentunya dalam menjalankan hak konstitusional kita berharap semua pihak juga taat kepada hukum dan menjaga bahwa semuanya berjalan dengan sejuk dan damai. Presiden PKS Sohibul Iman meminta elit politik menahan diri dan tidak menggunakan hal ini untuk kepentingan politik. Seperti katakan oleh Presiden Jokowi sendiri, menyatakan pendapat itu adalah hak konstitusional warga. Itu dijamin betul oleh konstitusi maupun undang-undang kita. Nah, karena itu saya kira dinamika ini mari kita sikapi secara proporsional, ya. Nah, yang ketiga saya kira karena ini dijamin oleh konstitusi dan ini juga dijamin oleh undang-undang, maka kami menghimbau kepada saudara-saudara nanti yang akan menyatakan hak pendapatnya, hak konstitusionalnya ini, juga mentaati salah satu prinsip negara hukum, yaitu due process of law, yaitu silakan Anda ambil hak Anda secara konstitusional dan hukum, tapi jangan melanggar konstitusi dan jangan melanggar hukum. Masa yang tergabung dalam Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI, GNPF MUI ini memang direncanakan akan menggelar aksi damai pada 4 November 2016. Aksi digelar untuk menuntut ketegasan proses hukum dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta, Basuki Cahayapurnama. Dari Jakarta, Kristi Dewi, Septian Dwi, TV One mengabarkan. Polri dan TNI melakukan apel gabungan untuk persiapan pelaksanaan Pilkada Serentak 2017 di kawasan Silang Monas Selatan, Jakarta Pusat. Apel ini diikuti oleh 4.000 personil kepolisian, TNI dan juga Satpol PP. Selain untuk pengamanan Pilkada Serentak, apel ini juga untuk persiapan pengamanan demo hari Jumat 4 November mendatang. Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian dan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio memastikan kedua institusi siap untuk mengamankan unjuk rasa tersebut. Untuk pengamanan unjuk rasa pada hari Jumat, kepolisian dan TNI menurunkan sekitar 18.000 personil. Tito Karnavian memastikan aparat akan mengedepankan tindakan persuasif untuk mengamankan demo. Tahun 2017, saya hormati dan saya cintai. Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian mengingatkan para pengunjuk rasa untuk berunjuk rasa sesuai aturan, yakni tidak melakukan aksi yang mengganggu hak azazi, mengganggu ketertiban umum, melanggar etika, dan memecah persatuan. Kapolri menegaskan siapapun yang melanggar aturan tersebut akan ditindak tegas. Penyampaian kebebasan ini bukan bersifat absolut, bukan bersifat mutlak, karena ada batasan 4. Yang pertama, tidak boleh mengganggu hak asasi orang lain. Warga yang akan lewat itu tidak boleh diganggu, apalagi sampai dipukuli dan lain-lain, dianiaya. Kemudian kedua, tidak boleh mengganggu ketertiban umum. Jadi kalau nanti ada yang memanfaatkan untuk aksi-aksi kejahatan, pasti akan ditindak tegas. Nah, yang ketiga adalah tidak boleh melanggar etika dan moral. Jadi kalau menggunakan bahasa-bahasa pada saat orasi, menyampaikan pendapat, gunakan tata cara etika dan moral yang baik, sesuai dengan adat timur kita, Indonesia. Yang keempat, harus menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Itu bahasanya. Kalau di ICCPR dokumen PBB lebih keras lagi. Yang nomor 4 itu adalah to protect national security. Jadi dalam rangka untuk melindungi kepentingan nasional, keamanan nasional, itu
dapat dilakukan pembubaran. Nah ini di dalam Undang-Undang 98 itu diperhalus menjadi harus menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Jadi artinya bangsa kita yang sudah tergabung dalam sistem NKRI, Negara Kesatuan Indonesia, tidak boleh diganggu. Kalau bisa mengganggu, ada pihak-pihak yang ingin mengganggu sistem NKRI, maka tentu dari Polri dan TNI sebagai tiang utama NKRI akan bertindak tegas. Sementara itu, Panglima TNI, Jenderal Gatot Nurmantio juga mengingatkan aparat Polri dan TNI untuk mengamankan jalannya unjuk rasa. Jika eskalasi unjuk rasa meningkat, Panglima TNI meminta aparat untuk melindungi warga yang tidak berunjuk rasa. Apabila ada demonstrasi, tugas kalian adalah mengamankan agar demonstrasi berjalan dengan tertib dan aman. Dari awal sampai akhir bisa menyampaikan aspirasinya dan melaksanakan semua ketentuan-ketentuan yang disampaikan oleh Kapolri tadi. Tugas adalah melindungi mereka semuanya. Dan selanjutnya, apabila demonstrasi ini meningkat menjadi anarkis bahkan radikal, maka yang kamu lindungi adalah rakyat Indonesia. Jangan sampai terkena dampak dari anarkis dan radikal tersebut. Saya ulangi, apabila terjadi kegiatan anarkis dan radikal, maka yang kamu lindungi adalah rakyat Indonesia dimanapun itu berada. Jangan sampai terkena dampak radikal dan anarkis. Saya pastikan yang demo adalah sebagian kecil, tapi yang tidak berdemo lebih besar. Tugasmu adalah itu, khusus untuk prajurit TNI dimanapun bertugas berada. Jangan kamu ragu melakukan itu. Lindungi rakyatmu, dia adalah ibu kandungmu. Jangan ragu. Hingga hari ini ratusan sopir truk tangki Pertamina Patraniaga masih melakukan unjuk rasa menuntut status karyawan tetap di depo Pertamina Pelumpang, Jakarta Utara. Meski distribusi BBM sempat terganggu, Pertamina menjamin suplai bahan bakar di tiap SPBU Jabodetabek masih aman. Memasuki hari kedua, unjuk rasa mogok kerja sopir truk tangki Pertamina Patraniaga di pintu 3 Depo Pelumpang, Jakarta Utara hari ini terus berlangsung. Tuntutan ratusan sopir truk tangki outsourcing PT Pertamina Patraniaga ini tetap sama, yakni meminta PT Pertamina menjadikan mereka karyawan tetap. Selain menuntut menjadikan mereka karyawan, mogok kerja para sopir ini menuntut jam kerja yang diduga menyalahi Undang-Undang Ketenagakerjaan. Meski distribusi BBM sempat terganggu, Pertamina menjamin suplai bahan bakar di tiap SPBU Jabodetabek masih aman. Vice President Corporate Communication Pertamina, Wianda Pusponegoro menegaskan akan mencari solusi terbaik dan memastikan proses industri bahan bakar minyak ke sejumlah SPBU di Jabodetabek tetap berjalan dengan normal. Harapannya tentunya dari Pertamina hal-hal tersebut bisa diselesaikan secara internal dengan sebaik-baiknya untuk tentunya bagaimana memberikan solusi yang terbaik. Kedua, Pertamina memastikan bahwa proses distribusi akan tetap berjalan dengan normal. Jadi kami sudah melakukan langkah-langkah gitu ya, berkoordinasi dengan berbagai macam pihak, termasuk juga menyiapkan tim pengganti gitu ya, kru pengganti apabila dibutuhkan untuk tetap mendistribusikan BBM. Kami juga melakukan peningkatan stok BBM di masing-masing SPBU maupun di terminal BBM Pertamina untuk kami bersama-sama memastikan bahwa semua distribusi BBM tetap berjalan dengan lancar. Aksi mogok kerja yang digelar di Depo Pelumpang, Jakarta Utara ini mendapatkan pengawalan ketat dari kepolisian. Pasalnya, depo ini merupakan objek vital nasional. Massa mengancam akan tetap melakukan unjuk rasa selama 7 hari ke depan jika tuntutan mereka tidak dipenuhi. Dari Jakarta Utara, Novi Zakaria, TV One mengabarkan. Mabes Polri resmi mengambil alih penyidikan kasus dugaan pungutan liar pejabat Pelindo 3 di PT Terminal Peti Kemas Surabaya yang tertangkap tangan di Pelabuhan Tanjung Perak. Besaran pungli yang diduga mencapai 6 miliar rupiah per bulan dan dugaan keterlibatan pejabat lainnya menjadi pertimbangan pengambil alihan penyidikan. Tim Sapu Bersih Pungli Mabes Polri terus mengembangkan kasus dugaan pungli yang terjadi di PT Terminal Peti Kemas Surabaya. Penyidikan kasus pungli yang melibatkan Direktur Pelindo 3 Rahmat Satria ini pun akhirnya diambil alih Mabes Polri. Terduga pelaku pungli Rahmat Satria beserta seluruh barang bukti yang mencapai sekitar 500 juta rupiah dibawa ke Jakarta untuk penyidikan lebih lanjut. Pungli yang dilakukan pelaku diduga melibatkan pejabat Pelindo 3 lainnya di PT Terminal Peti Kemas Surabaya. Besaran pungli bahkan diduga mencapai hingga nominal 6 miliar rupiah setiap bulannya. Jadi kita dari Satuan Polres dan Polda Jawa Timur
kita memang membackup kegiatan dilakukan oleh Mabes Polri. Kita backup. Ada tersangka lain? Ya nanti itu dari pengembangan dari Mabes Polri. Nanti kalau ada tersangka lain nanti disampaikan. Dan status RS sendiri? Ya sementara kemarin masih dibawa ke Jakarta. Nanti kita dari Mabes Polri kita tunggu statusnya seperti apa. Sebelumnya, tim gabungan Mabes Polri dan Polda Jawa Timur berhasil menangkap tangan Rahmat Satria, Direktur Operasional dan Pengembangan Bisnis PT Pelindo 3 saat tengah melakukan pungutan liar. Rahmat diduga menerima aliran pungli dari PT Akara Multikarya AMK. PT AMK selama ini bertugas membuka segel kontainer dari sejumlah perusahaan ekspor impor di Pelabuhan Tanjung Perak. Dari Surabaya, Zainal Azhari, TV One mengabarkan.